Honda Beat adalah motor yang paling banyak dibeli dan paling laku di Indonesia. Menurut data yang ada, Honda Beat sudah terjual sebanyak 23 juta unit dari tahun 2008, yang berarti setiap tahunnya motor ini terjual sebanyak 1,53 juta unit. Kebayangkan cuannya gimana AHM? Makanya sampai sekarang Beat tetap dijual dan diperbarui terus. Dari yang kuat kayak gini sampai kayak gini. Honda Beat bisa laku tentu aja karena harganya paling terjangkau di antara motor Honda lainnya. Bahkan jika disandingkan oleh beberapa kompetitor lainnya, Honda Beat masih lebih murah. Dengan demikian, Honda Beat menjadi tujuan penjualan oleh sebagian besar produsen. Yang berarti jika mau mengalahkan Honda Beat, buatlah motor yang memiliki desain hampir mirip di segala lini Honda Beat. Buatlah motor dengan dimensi yang hampir mirip dengan Honda Beat. Dan yang pasti, jualah motor dengan desain Honda Beat di bawah harga Honda Beat. Itu adalah resep sempurna untuk mengalahkan Honda Beat. Dan iya, produsen pun punya ide tersebut juga, yang mana ada salah satu produsen yang mau menggunakan cara tersebut. Produsen tersebut tentu aja tidak lain dan tidak bukan adalah Suzuki. Suzuki punya rencana untuk menyaingi penjualan Honda Beat dengan mengeluarkan motor yang mirip dengan Honda Beat yang bernama Suzuki Next. Jika dilihat dari desain dan dimensinya, motor ini hampir mirip, dan harganya pun ya mirip-mirip, yang berarti target konsumennya pun ya mirip-mirip. Kalau udah begitu, seharusnya motor ini ya bisa laku keras. Tapi nyatanya, ide dasar yang cemerlang tersebut cukup gagal, yang mana Suzuki Next faktanya kurang laku dibandingkan dengan Honda Beat. Pertanyaannya, kenapa Suzuki Next kurang laku? Kita lihat dulu jajaran Suzuki Next. Suzuki Next memiliki beberapa varian, Next 2 dan Next Crossover. Yang berarti ini sama kayak Honda Beat FI dan Honda Beat Street. Sama banget kan? Kalau udah sama gini, kenapa nggak laku? Tentu aja kita lihat desainnya dulu. Lagi-lagi, desain adalah kelemahan Suzuki. Tapi apakah desain Suzuki Next 2 jelek? Sebenarnya nggak juga. Kita lihat headnya, hampir mirip kayak Honda Beat. Lampunya ya sekilas juga mirip. Bedanya cuma ada bodi di samping lampu yang membuat lampunya seakan-akan mendem. Entah apa idenya, tapi ya mungkin ini menjadi pembedanya. Kemudian kaki-kaki juga ya hampir mirip-mirip juga. Mungkin ya lampu belakang masalah utamanya, karena lampu belakangnya terlihat seperti motor tua. Iya, mirip kayak Vega R zaman dulu. Tapi ya secara keseluruhan sebenarnya desainnya ya masih oke-oke lah yang untuk Next 2. Namun gimana dengan yang Next Crossover? Desainnya cukup aneh buat sebagian besar orang. Jika mau lihat desain Honda Beat Street ya walaupun ya begitu, tapi masih ada ornamen pemanisnya sedikit. Sedangkan Next Crossover benar-benar jadi cukup aneh ketika di crossover. Mungkin ini karena model headlampnya yang agak mendem begitu jadi terlihat aneh. Seharusnya ini menjadi motor konsep futuristik, bukan cross begitu. Jadi ya kayak sedikit memaksakan, yang pada akhirnya desainnya menjadi bahan pertimbangan banget alias segmented. Kemudian selain desain, kita lihat performance-nya dulu. Honda Beat memiliki kapasitas mesin di 109 cc dengan tenaga maksimal di 8,8 horsepower yang bisa menghasilkan torsi di 9,2 Nm. Dan motor ini sudah mengusung teknologi PGM FI. Sedangkan Suzuki Next memiliki kapasitas 113 cc dengan tenaga 9,2 horsepower dengan torsi maksimum di 8,7 Nm. Jika dilihat dari spesifikasinya, tentu aja Next 2 lebih unggul di kapasitas dan tenaga, namun kalah di torsi. Dengan spesifikasi tersebut, Next 2 bisa mencapai kecepatan maksimum di 110 km/jam, sedangkan Honda Beat ada di 105 km/jam. Suzuki unggul di sini. Ya emang sih, Suzuki selalu mengutamakan mesin terus-menerus untuk penjualan motornya. Padahal performa mesin khususnya di Matic bukanlah hal yang utama. Walaupun untuk sebagian orang menjadi hal utama, tapi kebanyakan orang tidak. Karena yang lebih dicari adalah kenyamanan dan keandalan mesin. Tapi nih, kalau ngomongin keandalan, motor ini ya sebenarnya jauh lebih andal daripada Honda Beat. Dari kawetan iya, dari segi performance juga iya. Apalagi kalau ngomongin kualitas. Tentu aja yang kita tahu, kualitas Suzuki di atas semua pabrikan lainnya. QC bagus, finishing juga bagus, bahan yang digunakan juga bagus. Ini berbeda dengan kebanyakan pabrikan Jepang lainnya. Semuanya terasa kurang untuk saat ini. Tapi sayangnya, semua keunggulan tersebut tetap membuat Suzuki Next kurang laku. Padahal kalau mau ngomongin kualitas lebih jauh lagi, kita bisa bandingkan Suzuki Next dengan Honda Beat misalnya. Karena ya kedua motor ini di kelas yang sama, bahkan di desain yang sama. Honda Beat menggunakan rangka ISAF. Yang kita semua tahu, ISAF memiliki fitur lipat. Dan fitur lipat di motor bukanlah hal yang bagus. Sedangkan Suzuki Next 2 memiliki rangka yang jauh lebih kuat dan rigid, tidak menggunakan rangka kopong. Tapi sekali lagi sayangnya hal ini tidak membuat Suzuki Next laku keras. Sempat naik penjualannya sih emang, tapi tetap aja tidak sebanding dengan Honda Beat.
Jika motornya sebenarnya baik-baik aja, kecuali desainnya yang segmented, kenapa motor ini kurang laku? Tentu aja dealernya. Dealer Suzuki benar-benar goib banget saat ini. Ya walaupun kalau ganti oli kita tap sendiri di rumah, tapi terkadang pembelian spare part kita masih membutuhkan dealer untuk menjamin keasliannya. Karena yang kita tahu di marketplace bilangnya original, tapinya KW Super. Jadi ya lebih baik beli part ya masih ke dealer. Dan Suzuki tidak memiliki hal tersebut. Ditambah lagi kalau ngomongin part Suzuki Next bisa dibilang ya cukup langka, apalagi yang aftermarketnya. Dan hal ini bukanlah hal yang baik. Bisa sih dipakein pakai part motor lain, tapi buat kebanyakan orang males aja pakai part kanibalan. Iya kan? Kemudian selain itu, sebenarnya banyak orang yang nggak tahu kalau ini motor apa. Suzuki benar-benar jarang banget melakukan promosi di motor ini. Beda seperti Honda Beat. Sudah berapa banyak theme song Honda Beat yang kita hafal tanpa kita sadari. Let's get the beat. Sedangkan Next tidak ada sama sekali. Dengan minimnya promosi dan branding, tentu aja motor ini jadi jarang yang tahu. Kalau nggak ada masalah rangkai staff, saya yakin orang nggak tahu kalau Suzuki ngeluarin motor yang serupa dengan Honda Beat. Iya kan? Kemudian faktor yang terpenting adalah harga jual. Harga jual motor ini nggak karuan banget, hancur banget. Tahu kan, seperti yang saya sering omong, orang Indonesia akan memikirkan harga jual terlebih dahulu sebelum membeli motor tersebut. Dan Suzuki Next tidak bisa menjamin harga jual yang tinggi. Ini berbeda dengan Honda Beat yang menjamin harga jual tetap tinggi. Apalagi yang lebih parahnya lagi nih, kalau kalian mau menjual motor ini ke dealer motor bekas, kebanyakan dari mereka akan menolak motor ini dengan alasan, ya stok motor kita masih banyak mas, ya ini mas, ya itu mas. Intinya ditolak aja. Sekalinya ada, harganya bener-bener parah. Udah kayak nawar di Facebook Marketplace yang otaknya kurang dipakai. Selain itu, faktor terakhir yang membuat motor ini kurang laku adalah banyak yang bilang di komen di konten-konten sebelumnya. Karena pecinta Suzuki atau fans Suzuki kebanyakan beli motor bekas daripada beli motor barunya. Mungkin ini penyebab lainnya. Tapi sayangnya di sini saya nggak nemuin data yang valid sih. Kemudian terakhir, kenapa Suzuki Next ini kurang diminati? Semua karena brand image Suzuki. Brand image Suzuki sudah tidak sebagus zaman dulu. Bahkan saat ini agak gimana gitu. Ini semua gara-gara desain India. Karena India, jadinya motor ini akan selalu kena hujatan motor India. Tapi, apakah benar-benar motor ini kurang laku? Oke, kita lihat dulu data penjualannya yang ada. Pada tahun 2018, motor Next2 terjual sebanyak 31.015 unit. Pada tahun 2019, motor ini terjual 71.000 unit. Sampai situ aja datanya yang ada ternyata. Apakah ini angka yang buruk? Tentu aja ini angka yang buruk jika dibandingkan dengan Honda yang bisa menjual Honda Beat jutaan unit setiap tahunnya. Tapi kenapa benar-benar kalah banget dari segi hal penjualan? Tentu aja harganya. Dengan desain yang segmented dan fitur yang biasa-biasa aja, Next2 memiliki harga yang sangat kompetitif dengan Honda Beat, bahkan lebih mahal untuk versi standarnya, yaitu di 19,9 juta rupiah. Sedangkan Honda Beat ada yang masih dijual di harga 18,4 jutaan untuk versi CBS. Bedanya hampir 1 jutaan. Bahkan untuk versi Deluxe Smart Key, Honda Beat masih dijual di harga 19,8 jutaan, yang berarti masih lebih murah dari Suzuki Next2 versi standar. Ditambah ya, versi standar belum keyless. Ya udah, lupakan aja Next2. Tapi kalau kalian mencari kekokohan rangka, Next2 tidak diragukan lagi. Tapi ya gitu, banyak faktor lainnya yang orang-orang malas beli motor ini. Itulah alasannya kenapa Next2 kurang diminati dan jadinya kurang laku. Gimana nih menurut kalian? Apakah ada alasan lain? Kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.